Halo, assalamualaikum, ketemu lagi di channel YouTube aku, Arsila Putri. Hari ini aku yang berbagi resep olahan dari sosis. Ini dia untuk bahan pertama, aku ada dua macam sosis ya teman-teman. Ada yang versi panjang dan juga yang agak kecil seperti ini tapi lebih tebal ya. Nah, kalian terserah kalian mau menggunakan versi yang panjang seperti ini, yang kecil ataupun yang ukuran ini sama aja. Nah, langkah selanjutnya di sini mau aku potong terlebih dahulu. Untuk sosisnya di sini aku mau bagi menjadi dua bagian, kurang lebih seperti ini. Dan satu bagian kalau untuk yang ukuran kecil seperti ini mau aku bagi menjadi 3 bagian. Nah, kurang lebih seperti ini nanti hasilnya. Lakukan hal yang sama. Ini pun juga sama, menjadi 3 bagian. Nah, kalau untuk sosis yang ukuran besar seperti ini kita bisa bagi menjadi 4 bagian ya. Nah, nanti lebih banyak di sini juga aku mau bagi menjadi 2 bagian terlebih dahulu, baru aku potong menjadi 4 bagian. Nah, seperti ini. Biar hasilnya nanti semakin banyak tentunya. Lakukan semuanya sampai selesai. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini ya untuk tingkat ketipisannya. Jika kalian mau lebih tipis lagi juga boleh ya, kalian iris menjadi 5 bagian. Sesuaikan selera aja. Kalau aku menjadi 4 bagian aja. Aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini. Jangan lupa ya dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Ini pun sama. Jika kalian mau lebih tipis lagi, bisa kalian bagi menjadi 5 ataupun 6 bagian ya, terserah kalian. Kalau di sini aku hanya 4 aja. Nah, seperti ini. Untuk merek sosis terserah kalian, kalian mau pakai apa boleh. Kalau untuk ide jualan, tentu aja kalian pastikan merek sosis yang lebih murah, lebih terjangkau di daerah kalian ya. Agar nanti saat kalian jual, tentu aja bisa balik modal lagi. Nah, ini mau aku jadikan, coba aku bagi menjadi 5 bagian aja seperti ini. Oh, ternyata kalau 5 bagian kurang ya, ada yang satu tipis ini. Jadi memang benar 4 aja. Dan ini dia hasilnya, semuanya udah kita iris potong, kurang lebih hasilnya seperti ini. Lanjut kita bikin bahan selanjutnya. Siapkan wadah, kemudian di sini mau aku tambahkan sekitar 2 sendok makan tepung tapioka. Untuk merek tepung tapioka terserah kalian ya, kalian bisa pakai sagutan ya ataupun merek tepung tapioka yang lainnya. Di sini juga aku tambahkan sekitar 1 sendok teh kaldu ayam. Jangan lupa juga ya, tambahkan air sedikit-sedikit aja untuk jumlah airnya ya. Kita aduk. Ternyata kurang, bisa kita tambahkan pelan-pelan. Aduk sampai benar-benar tercampur rata. Ini untuk adonan basahnya ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk adonan basahnya udah siap, kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah untuk adonan keringnya. Sama kita pakai tepung tapioka. Untuk tepung tapiokanya di sini aku pakai sekitar 200 gram. Kemudian tambahkan kaldu ayam sekitar setengah sendok makan. Bawang putih bubuk sekitar setengah sendok makan. Dan juga lada bubuk sekitar 1 sendok teh. Ini semuanya kita aduk biar semuanya tercampur rata.
udah tercampur rata, di sini mau aku pindahkan dulu di tempat wadah yang lebih besar. Kita tuang semuanya adonan tadi. Oke. Lanjut di sini mau aku tambahkan air. Untuk penambahan airnya sedikit-sedikit aja, jangan terlalu banyak karena kita mau bikin butiran-butiran seperti salju. Kita pakainya bertahap aja airnya. Kemudian kita remas-remas seperti ini. Sampai membentuk butiran-butiran halus ya. Nah, kalau kurang seperti ini bisa kita tambahkan air lagi. Untuk penambahan jumlah airnya pun sama seperti tadi, sedikit demi sedikit aja. Nah, sambil diaduk-aduk lagi seperti ini, remas. Nah, ini dia hasilnya, kurang lebih seperti ini butiran-butiran saljunya. Ini udah siap. Kita sisihkan terlebih dahulu. Sosis yang udah kita iris tadi, nah kita masukkan dalam adonan basah. Kita celupkan seperti ini. Baru kita taruh di adonan kering. Sambil ditekan-tekan ya, biar nanti menempel ini tepungnya. Kurang lebih seperti ini. Jangan lupa ini pakai 2 kali aja. Kalau 3 kali biasanya nanti hasilnya akan alot, jadi kita pakai 2 kali celupan ataupun 1 kali celupan. Kita tempelkan lagi. Nah, sambil kita hentak-hentakan, kurang lebih seperti ini hasilnya. Kita lakukan sampai semua adonan selesai. Jika kalian mau pakai 1 kali celupan juga tidak apa-apa ya, tapi hasilnya seperti ini, nanti nggak terlalu tebal juga. Ini yang aku mau buat yang versi 1 celupan untuk yang sosis warna merah ini ya teman-teman, sosis ayam. Kalau untuk sosis sapinya nanti aku mau bikin yang 2 kali celupan, biar nanti kalian lihat bedanya seperti apa. Nah, ini dia. Dan ini dia tadi hasilnya. Sosisnya udah siap, saatnya kita goreng. Kita panaskan minyak. Ini kita pakai minyak panas dengan api yang sangat kecil ya, biar nanti tidak meletus. Lalu kita goreng semuanya nih. Nah, kita tunggu sampai ini benar-benar kokoh, baru nanti kita balik. Nah, kalau udah agak kokoh seperti ini bisa kita balik. Kita goreng sampai benar-benar garing ya teman-teman, sampai berubah warna juga, agak-agak kecoklatan seperti itu, dan juga tentu aja semakin kokoh nanti. Aku ingatkan sekali lagi, minyaknya ini gorengnya pakai minyak yang panas, tapi apinya kecil aja. Kalau kalian pakai minyak panas dengan api yang besar, nanti bisa meletup ya ininya, sosisnya tadi.
karena kita pakai tepung tapioka. Nah, kita biarkan sampai benar-benar garing, baru bisa kita angkat dan kita tiriskan. Untuk penggorengan yang kedua, ini kita matikan dulu apinya. Nah, kita tunggu sampai minyaknya agak hangat ya teman-teman, baru kita bisa goreng tahap yang kedua. Ini kita masukkan, tapi kompornya tadi aku matikan apinya karena minyaknya memang panas. Kita goreng. Nah, ini baru aku nyalakan apinya, tetap pakai api yang kecil aja. Untuk menggorengnya pun langkahnya sama ya teman-teman. Jangan lupa juga dibalik bagian sisinya biar matangnya nanti merata. Kita tunggu sampai benar-benar kokoh di bagian kedua sisinya, baru bisa kita angkat dan kita sisihkan. Lakukan sampai semua sosis selesai. Dan ini dia hasilnya, jadinya banyak banget ya teman-teman. Gimana menurut kalian resep hari ini? Sangat simpel sekali kan? Ini cocok banget buat ide jualan ataupun ide camilan kalian. Dan ini dia tadi hasilnya. Garing banget kan? Bisa kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kriuk banget kan? Di sini kalian bisa cobain pakai saus ataupun bubuk kesukaan kalian ya. Karena anak-anak tuh suka banget pakai rasa jagung bakar seperti ini, jadi aku mau cobain dulu. Bismillah. Enak banget. Oke, cukup di sini dulu video kita kali ini. Ketemu lagi dengan resep selanjutnya yang tentu aja makin enak dan cocok buat ide usaha dan ide jualan kalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, happy cooking. Bye bye semuanya.